Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise. Connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connecting kids to God and others. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Hai kids, welcome to My Star. Kakak senang bisa bertemu kalian hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk berpetualang bersama My Star hari ini? Kalau kalian sudah siap, coba klik dulu tombol like dan subscribe supaya makin banyak anak yang bisa berpetualang bersama My Star. Thank you kids for the likes and subscribe. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk bermain. Hari ini kita akan bermain Star Colorina. Nanti akan muncul gambar beberapa bintang yang berwarna-warni. Nah, tugas kalian adalah menemukan bintang yang berbeda warna. Gampang kan? Hati-hati ya, karena warna-warna bintang bisa jadi sangat mirip. Kamu punya waktu 15 detik untuk memilih. Are you ready? Open your eyes and choose carefully. Wow kids, apakah kalian bisa menemukan bintang-bintang dengan warna yang berbeda? Good job! Sekarang kita mau melanjutkan dengan hal yang lebih seru. Kalian siap untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan? Yes! Let's sing and dance. Praise the Lord! Woo! Hey kids! Are you happy today? Yes, let's sing and praise God! Let's go! If you're happy and you know it, clap your hands.
Hai teman-teman. Hai Kak Stevi. Halo Maistar. Hai semua. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan yang harus adik-adik jawab nih. Wah, apa itu Kak? Kita mau main tebak-tebakan nih. Asik. Siapa yang suka main tebak-tebakan? Angkat tangan. Aku suka Kak, aku suka. Yeay, yuk kita jawab pertanyaannya ya. Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Oke Kak, aku siap. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. Nah, kakak sudah bawa bonekanya nih. Minggu kemarin kita mendengar kisah seorang laki-laki yang sangat membenci Tuhan Yesus dan melakukan banyak sekali kejahatan, membuat Tuhan Yesus sedih. Siapa ya nama orang itu? Bonekanya ini nih, bonekanya. A. Agus atau B. Saulus. Yang mana jawabannya? Aha, aku ingat. Wah, Teman-teman, apa tuh Nick? Apa tuh? ayo coba jawab bersama ya. Jawabannya adalah B. Saulus. Wah, benar. Yeay. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Saulus sudah berubah menjadi baik dan sayang kepada Tuhan Yesus. Saulus mengganti namanya menjadi apa ya? Pilihannya A. Doni, B. Paulus. Ayo, yang mana jawabannya? Apa ya? Apa ya? Teman-teman, apakah kalian tahu jawaban yang benar? Yuk kita jawab bersama. Aku sih pilih B. Jawabannya Paulus. Itu sudah benar kan Kak? Betul. Yeay. Hebat Nick. Yeay, kalian hebat. Good job kids. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian untuk melanjutkan kisah perjalanan Paulus setelah ia bertobat dan mengasihi Yesus. Kalian mau dengarkan kisahnya? Mau dong Kak. Super Bible Stories are my favorites. Yuk adik-adik, kita ambil Alkitab kita dan nyanyikan. Teman-teman, yuk kita nyanyikan bersama. Yuk kita nyanyikan yuk. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yeay! Kids, apakah kalian masih ingat apa yang suka Paulus dulu lakukan sampai membuat Tuhan sedih? Aku ingat Kak Stevi. Dulu itu ya, Paulus saat masih menjadi Saulus suka sekali berbuat jahat. Dia menangkap dan menghukum sahabat-sahabat Yesus. Paulus dulu suka menutup gereja. Gereja itu tempat ibadah pada masa itu. Dia juga melarang orang-orang untuk berdoa dan memuji Tuhan. Jahat loh Kak. Betul sekali Nick. Tapi Nick, sekarang Paulus sudah benar-benar berubah. Paulus meminta ampun kepada Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan sama seperti sahabat-sahabat Yesus yang lainnya. Hebat ya Tuhan mengubah hidup Paulus. Iya Kak, Tuhan Yesus hebat. Sebenarnya Kak, aku tuh masih bingung loh Kak. Kok bisa ya Tuhan Yesus mengubah dan memaafkan Paulus? Paulus kan orang berdosa, suka berbuat yang jahat. Iya sih, Paulus memang dulunya berdosa, tapi kan Tuhan sudah mengubah dan memaafkan Paulus karena Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa. Tuhan itu maha kasih loh Nick. Dia mengasihi semua orang yang diciptakannya dan mau percaya kepadanya. Wah, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengasihi dan mengubah hidupku. Teman-teman, baik sekali ya Tuhan Yesus. Ya betul Nick. Dia mengubah hidupku dan juga mengubah hidup Paulus. Aku jadi semakin sayang dan cinta sama Tuhan Yesus, Kak. Iya dong Nick, kita harus semakin sayang sama Tuhan Yesus. Paulus juga semakin sayang sama Tuhan Yesus setelah dia berubah. Alkitab mengatakan kalau sekarang Paulus justru ikut menceritakan kepada banyak orang
tentang kebaikan Tuhan Yesus loh. Bagus dong Kak ya. Padahal Paulus dulu melarang sahabat-sahabat Yesus untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Sekarang dia berubah. Dia menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Wow, Betul nih, keren. keren ya Paulus ya. Nah, Paulus menceritakan dan mengajak orang-orang yang belum mengenal Yesus untuk bertobat, melakukan hal yang baik, dan menjadi pengikut Yesus. Paulus bercerita dari satu orang ke orang lainnya, dari satu rumah ke rumah lainnya, dan amazingnya Tuhan membuat banyak orang bertobat melalui cerita Paulus. Keren. Jadi, nama Paulus ini semakin dikenal banyak orang karena semakin banyak orang yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Kak, aku mau seperti Paulus, Kak. Bisa dong. Pasti Tuhan Yesus sangat senang ya kalau aku bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Iya Nick, kamu pasti bisa. Tapi Nick, kamu tahu nggak? Ternyata ada orang yang gak suka loh sama perbuatan Paulus. Wah, Nah, Paulus itu mengalami banyak kesulitan karena orang-orang yang tidak suka dengan perubahan yang terjadi pada Paulus. Sampai-sampai Nick, Paulus mau ditangkap oleh orang yang tidak suka itu. aduh, bagaimana Kak? Mereka merencanakan untuk menangkap Paulus dan mau menghukum Paulus. Oh no, wow. Lalu orang-orang itu bagaimana Kak? Kan Paulus sudah berbuat baik sekarang. Terus dia malah mau ditangkap. Aduh, bagaimana tuh Kak? Ya, mungkin orang-orang itu sama seperti Paulus dulu, Nick. Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi mereka membuat rencana jahat untuk Paulus. Waduh, kids, ini sangat menegangkan loh, kids. Kisah ini terjadi saat Paulus masih di kota Damsyik. Aduh, lalu apa yang terjadi dengan Paulus Kak? Paulus harus cepat-cepat lari dari kota itu. Iya betul, Nick. Paulus harus cepat-cepat pergi dari kota Damsyik. Kalau tidak, ia nanti ditangkap dan dihukum. Tapi masalahnya, orang-orang itu sudah menjaga semua pintu keluar dari kota itu. Wah, kota Damsyik itu dikelilingi oleh benteng kota yang sangat tinggi. Wah, aduh, kalau begitu bagaimana caranya ya Paulus bisa pergi Kak? Oh no, ini gawat, Tenang, Nick. Ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai Paulus. Tuhan Yesus pasti menolong Paulus. Kita lihat yuk pertolongan Tuhan kepada Paulus yang satu ini. Nama Saulus diganti menjadi Paulus. Paulus tinggal bersama murid-murid lainnya. Kemudian, Paulus pun memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang Yahudi tidak menyukai Paulus. Orang Yahudi ingin menangkap Paulus. Setiap hari, siang dan malam, orang Yahudi menjaga semua pintu gerbang kota agar mereka dapat menangkap Paulus. Tuhan menolong Paulus. Paulus mengetahui rencana jahat itu. Teman-teman Paulus memikirkan cara untuk menyelamatkan Paulus. Pada waktu malam hari, mereka menurunkan Paulus dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Sehingga Paulus akhirnya berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh mereka. Lalu Paulus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid Yesus. Tuhan baik ya. Wah, keren sekali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong Paulus dan menolong lagi. Tuhan Yesus hebat. Yes, Nick. Tuhan sangat baik kepada Paulus karena Tuhan mengasihi Paulus. Tuhan menolong Paulus melalui teman-temannya. Mereka menurunkan Paulus dari atas tembok yang sangat tinggi itu menggunakan keranjang supaya Paulus bisa menyelamatkan diri dari rencana orang-orang jahat itu. Wah, Aduh. lega sekali aku Iya, mendengarnya betul, Kak. lega ya. Setelah Paulus berhasil keluar dari kota Damsyik, lalu dia kemana Kak? Nah, good question Nick. Setelah Paulus berhasil kabur, ia pergi ke kota Yerusalem.
Dan di sana ia bertemu dengan sahabat Yesus yang lainnya. Nah, mereka semua akhirnya mau percaya kepada Paulus yang sudah berubah dan menerima Paulus sebagai sahabat mereka. Mereka percaya kalau Tuhan sudah mengubah hidup Paulus. Yeay! Yeay! Nah, sama seperti Paulus, hidup kita juga sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Jesus changes my life. Yesus mengubah hidupku. Kids, bisakah kalian katakan bersama-sama? Yuk Nick, kita katakan bersama-sama. Yuk teman-teman. 1, 2, 3. Jesus changes my life. Yesus mengubah hidupku. Yeay! Nah, Tuhan Yesus sudah hapuskan dosa adik-adik. Dan hidup adik-adik juga akan diubahkan. Yuk kita terus berubah dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Nah, coba nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa ya? Aku tahu. Apa tuh, Nick? Kita bisa taat kepada mama, betul. papa di rumah. Iya, betul kan, Kak? Nick. Betul. Dan Ada lagi? Kita juga bisa membantu mama dan papa membersihkan mainan atau rumah. Ya, betul. Dan bermain dengan kakak dan adik, menolong mereka, lalu rajin ke kamu gereja, Ada ikut lagi nih? ibadah online, dan apalagi banyak sekali, Kak. Wah, kamu hebat sekali nih. Yeay. Betul. Tuhan pasti sangat senang kalau kita melakukan semua hal yang tadi Nick sebutkan. Dan tentunya masih banyak lagi hal baik yang bisa kita lakukan, kids. Salah satunya yaitu menjadi sahabat Tuhan Yesus selamanya. Siapa yang mau menjadi sahabat Yesus selamanya? Aku mau. Yuk kita katakan, Jesus is my best friend. Sekali lagi ya. Jesus is my best friend. Yeay! Aku mau menjadi sahabat Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Good. Nah, sekarang kita baca ayat super ini bersama-sama yuk. Yuk teman-teman. 2 Korintus 5 ayat ayat 17. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yuk kita nyanyi lagu ayat hafalan bersama-sama. Yuk teman-teman. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, yuk mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan hidup yang baru bagi kami. Tuhan,
kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, bye-bye Maistar. Dan teman-teman, Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, petualangan hari ini super keren ya. Kita tahu meskipun kita sudah melakukan kesalahan karena tidak taat kepada Allah, Allah tetap mengasihi kita. So, kita harus mengucap syukur dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Nah, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluarga kalian ya. Berilah persembahan dengan sukacita. Selamat memberi. Thank you kids untuk persembahan yang sudah kalian berikan. Kids, apakah kalian suka dengan firman Tuhan hari ini? Apakah kalian mau mendengarkan kisah Alkitab seru lainnya bersama teman-teman? Kalau kalian mau, ayo ikut kesan Anak Connect. Catat tanggalnya ya. Beritahu kepada keluarga kalian untuk mengingatkan kalian. Minggu depan kita akan bertemu dan mendengar kisah seru dari Paulus. Jangan sampai terlewat ya. See you next week. My star, let your light shine. Bye-bye kids. See you next week.